أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mubarak, alladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mardiyan marhuma, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan yang seumur hidup kita sudah ada yang berumur 50 tahun lebih seperti Ibu Baha ya. Ada Tante Nina juga yang udah hampir 50 tahun ya. Pak Adit udah hampir 60 tahun. Mungkin sepanjang perjalanan melewati bulan suci Ramadan ini, inilah tahun yang paling unik Ramadannya ya. Untuk pertama kalinya kita Ramadan dengan suasana yang betul-betul sepi ya, kurang semarak. Kita perasaan masih dihantui oleh virus COVID-19 Corona ya. Jadi boro-boro jangankan mau datang ke masjid salat tarawih, sekedar untuk bergembira ria saja di rumah. Kita selama 1 bulan ini terkurung dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana tapi tidak bisa bercengkrema seperti biasa. Nah itu otomatis mempengaruhi psikologi kita. Saya pikir bukan hanya di tempat kita ini Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid di Batam, tapi hampir semua se-Indonesia, saudara-saudara kita yang ada di kampung di Lenga ya, Kecamatan Matirosompe, kemudian di Kalimantan, di Papua, tadi banyak sahabat-sahabat Facebook yang menyapa dan siap menyimak insyaallah. Ala kulli alhamdulillah kita semua masih sehat walafiat ya. Keluarga kita tidak ada yang sampai hari ini tidak ada yang kena virus, mudah-mudahan ya sampai virus ini betul-betul hilang ya. Ada kayak Ustadz Wira ini tidak bisa kemana-mana, betul-betul lingga itu dikunci, nggak bisa orang masuk ya. Jadi jaraknya dekat dari Batam tapi tidak bisa pulang karena kampungnya dikunci. Nah ini ada saja penghalang untuk pulang kampung ya. Ada yang kampungnya tidak dikunci tapi pembeli tiketnya tidak ada. Jadi beda-beda masalahnya ya. Ada yang sehat fisiknya, dompetnya tidak sehat ya. Ada yang sehat dompetnya, kondisi kampungnya yang tidak sehat. Nah ini kita patut bersyukur. Apapun kondisi kita hari ini, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi jamaah sekalian, ini adalah malam perdana. Tadi juga sudah diumumkan di TV One oleh pemerintah bahwasanya besok insyaallah resmi masuk tanggal 1 Ramadan. Berarti malam ini kita akan tarawih, akan sahur, dan besok sudah puasa insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jadi tausiah singkat kita pada kesempatan kali ini adalah dengan tema bekal menyambut bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita, ya, manusia-manusia yang lahir sebelum kita, sebelum Rasulullah SAW hadir di bumi ini, ya, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan semuanya pernah diwajibkan berpuasa. Nah, apa inti dari puasa Ramadan ini? Sebenarnya kita semua, ya, akan menuju sebuah puncak. Ini ibarat sebuah perjalanan, ingin naik ke sebuah puncak gunung, dan di puncak gunung itu ada piala namanya taqwa, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Nah, memahami la'allakum tattaqun ini, ya, memahami supaya kalian bertakwa. Apa maksud bertakwa di sini? Bukan ketika Ramadan ini kita rajin berpuasa, rajin tarawih, rajin tilawah. Tapi la'allakum tattaqun ini adalah sesudah bulan suci Ramadan ini. Bagaimana kondisi kita 11 bulan setelah Ramadan, itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi kalau ada orang yang pas Ramadan ini rajin memberi, rajin puasa, rajin tilawah Al-Quran, tiba-tiba pakai jilbab, itu biasa itu. Tapi kalau mau lihat hasilnya Ramadan ini, lihat setelah Ramadan. Itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, pertanyaannya, apa kiat-kiat, apa yang harus kita siapkan supaya kita bisa sampai di la'allakum tattaqun ini? Untuk mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, untuk menjadi alumni Ramadan la'allakum tattaqun ini, maka pastinya kita harus punya bekal. Iya kan? Harus ada modal, persiapan yang baik. Kita semua dari Batam mau ke Singapura, menyeberang ke Singapura, pasti butuh bekal. Harus ada tiket, harus ada uang, rupiah ditukar ke dolar, bawa bekal makanan. Nah, Ramadan juga seperti itu. Nah, pertanyaannya, sekarang kita sudah lewat 3 jam ini. Karena Ramadan itu mulai terhitung jam pas azan maghrib tadi, itulah startnya Ramadan. Nah, ini 3 jam lewat dan pasti tidak terasa nanti kita tiba-tiba mendengarkan suara takbir malam Idul Fitri. Tengok aja nih, ya kan? Hari ini malam pertama, berarti tidak lama lagi kita akan Idul Fitri. Berarti 29 hari lagi kita akan Idul Fitri. Nah, jamaah sekalian sama-sama berbahagia, kita semua akan melakukan perjalanan, maka butuh bekal. Nah, Ramadan ini, supaya kita sukses mendapatkan la'allakum tattaqun di Ramadan ini, maka harus punya persiapan yang baik. Singkat saja ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, supaya kita berhasil meraup energi Ramadan ini, ya, supaya aspek ruhiyah kita ini kuat selama Ramadan, maka setidaknya ada 3 yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah aspek fisik, aspek jasadiah ini. Fisik ini seperti apa persiapan kita sekarang, ya? Ini kan salat tarawih butuh fisik kan, ya? Kalau salat tarawih itu kan bisa sampai 11 rakaat, 23 rakaat, 90 rakaat, bahkan kalau Imam Ahmad sampai 300 rakaat. Jadi kalau mau mengukur salat tarawih sekarang itu jauh sekali. Dulu Imam Ahmad itu salat tarawih sampai dalam sebuah riwayat, sebuah buku dijelaskan itu sampai 300 rakaat salat tarawihnya. Itu salat tarawih 300 rakaat pasti butuh fisik. Besoknya puasa lagi, itu butuh fisik. Makanya butuh fisik di sini adalah ini jasad kita ini dari sekarang, sebenarnya seminggu sebelumnya sudah harus rajin olahraga, perbanyak vitamin, minum susu, kurma juga kalau bisa supaya sehat, supaya kita bisa mengaji tilawah, ya. Jangan misalnya malam tidur, besoknya jangan karena social distancing ini nggak ada kegiatan, hanya nanti bangun menjelang azan maghrib. Wah, ini pengangguran Ramadan namanya ini. Nah, jadi siapkan fisik, ya. Fisik ini perlu. Ini namanya aspek jasadiah. Kemudian bekal yang kedua, persiapan yang kedua adalah aspek ruhiyah kita ini.
Apa artinya aspek ruhiyah kita? Mental. Ya. Mental kita udah siap nggak untuk masuk bulan suci Ramadan ini? Nah, jangan sampai kayak orang yang ingin ke Makassar misalnya, udah siap-siap, udah beli tiket 2 bulan yang lalu, ya, dapat harga mahal, tiba-tiba datang corona kan, dibatalkan. Oh, jangan sampai kita kena virus di tengah jalan misalnya kan. Nah itu Ramadan ini seperti itu. Jangan sampai mental kita, ruh kita ini hanya sampai seminggu pertama kencangnya. Coba tengok nih, ini karena nggak ada lagi tarawih di masjid. Ini kan tiap tahun kita saksikan itu. Biasanya kalau 10 pertama, seminggu pertama Ramadan itu full masjidnya itu, ya kan? Nah itu mentalnya bagus tuh. Tapi kalau udah pertengahan Ramadan sampai menjelang akhir Ramadan itu udah bubar dari masjid. Itu namanya aspek ruhiyahnya. Mentalnya tidak siap untuk masuki Ramadan. Jadi makanya itulah rahasianya, kata Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bulan Sya'ban itu adalah salah satu bulan di mana Rasulullah banyak sekali puasanya, ya. Itu riwayat Aisyah. Beliau mengatakan Rasulullah itu kalau bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan itu puasa semua. Ada juga doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apa hikmah dari doa dan puasa Sya'ban Rasulullah itu adalah supaya sebelum masuk Ramadan ini mental kita udah siap, ya. Aspek ruhiyah kita sudah siap. Jadi ini, ya, mental harus siap, ya. Jangan sampai malam ini masih, masya Allah, sajadahnya masih ini berapa jumlah kita nih? Ini kalau nggak ada yang gugur satu-satu pulang kampung nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat ini Zaki, karena besok gantian Zaki sama Abdillah ini jadi imam. Catat baik-baik jamaahnya, inilah jamaah tetapnya nih. Siapa yang kabur duluan berarti itu mentalnya yang bermasalah, ya. Aceh itu dicatat nomor 1 itu. Jangan sampai malam ini aja hadir, besok udah hilang, ya. Jadi yang di Facebook juga periksa diri masing-masing, apakah malam ini aja pakai songkok ngaji pergi tarawih, besoknya nggak hadir lagi di acara seperti ini. Itu namanya mentalnya bermasalah, nggak siap, aspek ruhiyahnya nggak siap untuk masuki bulan suci Ramadan. Kalau mau lihat mental antum, mental anda dalam bulan Ramadan ini, tengok apakah istiqomah konsisten selama 30 hari sampai hari raya Idul Fitri ini. Kemudian yang terakhir yang harus kita siapkan, bekal yang harus kita siapkan adalah aspek madiyah, namanya materi, ya. Harus ada materi, harus ada uangnya. Ibu-ibu apalagi kan. Tapi alhamdulillah tahun ini insya Allah saya berdasarkan survei saya di Facebook itu yang namanya mukena baju baru itu udah tidak nampak muncul. Sampai orang di rumah itu nggak pernah lagi bahas baju baru. Ini berita gembira sebenarnya. Jadi insya Allah tahun ini tidak terlalu memerlukan biaya besar, ya. Paling yang kita siapkan untuk materi, untuk uang ini adalah bagaimana bisa buka bersama dan bagaimana bisa sahur. Kalau untuk baju baru saya pikir pakai sarung aja udah cukup itu, ya. Yang penting karena kita tidak pernah bisa memprediksi, mudah-mudahan sebelum Lebaran Idul Fitri corona ini udah dinyatakan hilang, ya. Biar kita bisa karena pengaruhnya kemana-mana, di mana-mana pasar juga sepi, ya. Penjual baju yang biasanya Ramadan adalah merupakan kesempatan untuk panen raya. Tadi di Facebook sudah ada kawan yang kebetulan jual baju juga curhat, udah ambil barang banyak-banyak di Tanah Abang belum dibayar, tiba-tiba datang virus corona. Itu gimana cara bayarnya itu? Nah ini qadarullah, sudah merupakan ujian dari Allah. Ala kulli hal, ini kita semua kena musibah, khusus untuk Kota Batam ini udah ribuan yang kena PHK. Mudah-mudahan kita tetap sabar menghadapinya, ya. Dan hemat, ya, jangan terlalu boros. Kalau Umar bin Khattab dulu, caranya Umar bin Khattab pas krisis, dia kalau makan cuma 1 macam lauk gitu. Coba tengok besok, jangan sampai di situ ada sotong,
ada ikan bakar, ada jalan kote, ada pisang hijau, ada ini. Wah, itu berarti kita tidak sedang berada dalam krisis tuh ya. Berarti masih biasa-biasa saja. Nah, ini jamaah sekalian sama-sama berbahagia karena sebentar lagi kita akan sholat tarawih. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan, kita semua ingin mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, berhasil menjadi alumni la'allakum tattaqun, tapi untuk mendapatkannya itu butuh bekal, butuh perjalanan yang panjang selama 30 hari ke depan, butuh nafas yang panjang, butuh energi yang kuat, dan salah satu atau diantara bekal yang harus kita siapkan tadi adalah adalah fisiknya harus kuat, ya harus sehat. Kemudian yang kedua, mentalnya harus kuat. Kemudian yang terakhir adalah persiapkan materinya, uangnya, modalnya. Mudah-mudahan kita bisa sampai di Idul Fitri ini insyaallah. Ini yang bisa kami sampaikan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.